Oke, kita lihat sekarang bagian kedua dari seri aljabar linear elementer 1, yaitu terkait tentang operasi baris elementer yang bisa digunakan untuk menyederhanakan matriks. Di sini kita akan melihat dua buah sub bagian. Yang pertama adalah apa itu definisi dari operasi baris elementer, apa itu artinya, dan kita juga akan melihat eliminasi Gauss serta eliminasi Gauss-Jordan untuk menyederhanakan suatu matriks. Sekarang kita mulai dari sistem persamaan linear yang seharusnya sudah dikenal pada saat SMA. Jadi kita mulai dengan suatu ilustrasi yang cukup sederhana ya. Jadi di sini kita punya X tambah 4Y sama dengan 9, dan 4X tambah Y sama dengan 6. Ini biasa kita singkat agar tidak panjang nyebutnya, kita sebut SPL gitu ya. Nah, di sini tentunya ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menentukan solusinya dari SPL tersebut. Yang sudah pernah kita pelajari dulu waktu SMA, itu caranya bisa dengan substitusi, bisa digabung dengan eliminasi atau eliminasi sepenuhnya, atau bahkan bisa melihat dari gambar grafiknya, yaitu kita dengan cara mencari titik potongnya. Nah, ini saya contohkan dalam metode substitusi, biasanya kita lakukan langkah seperti ini ya. Jadi, dari persamaan pertama, kita lihat kita bisa pindah ruas di sini. Kita punya X sama dengan 9 dikurang 4Y, lalu kita ganti X-nya pada persamaan kedua di sini dengan 9 min 4Y. Jadi kita substitusi 4 dikali 9 kurang 4Y ditambah Y sama dengan 5. Dan ini bisa diselesaikan Y-nya sama dengan 2. Karena kita sudah dapat Y-nya sama dengan 2, maka dari itu kita tinggal substitusi saja ke X-nya. Gitu ya. Jadi 9 kurang 4 kali 2, yaitu 1. Jadi solusi dari SPL tersebut adalah X-nya 1 dan Y-nya 2. Nah, di sini apa saja yang bisa kita lakukan kepada SPL tersebut tanpa mengubah solusinya. Jadi di sini kan terkadang kita ingin menyederhanakan dulu SPL-nya sebelum kita melakukan substitusi atau eliminasi. Ternyata ada 3 cara yang paling umum yang bisa kita lakukan kepada SPL tersebut tanpa mengubah solusi dari SPL tersebut ya. Jadi tanpa mengubah makna dari SPL-nya. Yang pertama adalah mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol. Nah, di sini kita harus beri catatan bahwa bilangan yang dikalikannya harus tidak boleh nol. Jika bilangannya nol, maka kita kehilangan satu buah informasi ya. Nah, selanjutnya kita punya menukarkan tempat dari dua buah persamaan ya. Jadi kita tukar persamaan pertama jadi persamaan kedua jadi persamaan pertama, ini kan tidak mengubah maknanya. Solusinya masih tetap seperti itu. Dan yang ketiga adalah menambah suatu persamaan dengan kelipatan persamaan lain. Ini biasa sudah sering kita lakukan pada saat metode substitusi atau eliminasi lebih tepatnya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan saya buat SPL tersebut dalam bentuk matriks. Matriks ini isinya adalah koefisien-koefisien dari SPL tersebut ya. Jadi ini kan koefisiennya 1, lalu ini juga 1 ya. Jadi saya tulis koefisien X, koefisien Y, dan ruas kanan pada persamaan pertama. Dan ini juga sama ya, koefisien X, koefisien Y, dan ruas kanannya. Jadi saya tuliskan dalam bentuk yang lebih kompak istilahnya. Dan apa saja yang bisa kita lakukan dari matriks ini sehingga kita bisa peroleh solusi dari SPL-nya? Itu pertanyaan besarnya. Tentunya kita bisa melihat suatu hubungan apa yang bisa kita peroleh dari yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan saya sempat bertanya apa saja yang bisa kita lakukan pada SPL tersebut agar solusinya masih tetap gitu ya. X-nya 1, Y-nya 2 dalam kasus ini. Nah, di sini kita bisa memandangnya dalam bentuk matriks seakan-akan persamaan yang dari SPL itu ini setara atau ekivalen dengan baris matriks gitu ya. Jadi satu buah baris ini sebenarnya menyatakan satu buah persamaan pada SPL. Maka dari itu, operasi-operasinya yang bisa dilakukan kepada matriks ini juga tidak jauh berbeda, bahkan sama sebenarnya jika kita pandang baris matriks itu sama saja seperti persamaan dari SPL. Jadi yang pertama adalah mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol, ya, lihat hubungannya tadi ya,
mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tan 0, ini mengalihkan suatu baris dengan bilangan tan 0. Lalu kita bisa menukar dua buah baris, atau kita juga bisa melakukan penambahan atau pengurangan suatu baris dengan kelipatan baris lainnya. Nah, di sini kita akan lihat hubungannya atau kesetaraannya dari sistem persamaan linear dan matriks ya, kita hadap-hadapkan ya. Jadinya di sini kita bisa lihat jika kita melakukan salah satu dari ketiga langkah tersebut, apakah kita bisa memperoleh solusi yang sudah kita lakukan tadi ya, yang melalui metode substitusi. Di sini saya akan melakukan langkah pertama, yaitu mengurangi persamaan kedua dengan 4 kali persamaan pertama. Jadi kita punya di persamaan kedua itu minus 15Y sama dengan minus 30. Nah, sebagai analoginya dalam matriks, ini saya akan mengurangi baris kedua pada matriks dengan 4 kali baris pertama. Sehingga kita peroleh bentuk yang masih sama persis dengan sistem persamaan linearnya. Selanjutnya, saya akan melakukan perkalian persamaan kedua dengan minus 1/15. Atau mungkin lebih familiar dengan pembagian dengan minus 15 ya. Jadi kita punya Y-nya sama dengan 2. Ini sudah mulai cocok dengan metode substitusi yang sebelumnya. Kita bisa lihat di bagian kanan, yaitu pada matriks, kita bisa mengalihkan baris kedua dengan minus 1/15 ya, jadi menghasilkan 0,12. Dan terakhir kita bisa menyelesaikan bagian pertamanya, persamaan pertamanya dengan cara mengurangi persamaan pertama dengan 4 kali persamaan kedua, sehingga kita dapat X-nya 1, Y-nya 2, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di awal. Nah, dalam bentuk matriks, kita akan memperoleh bentuk yang paling sederhana seperti ini. 101, 012. Ini sama saja artinya dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Di sini saya akan mengulang lagi hubungan antara sistem persamaan linear dan matriks yang sempat saya tuliskan. Nah, jadi di sini saya sudah tekankan bahwa persamaan pada sistem persamaan linear ini sama dengan baris pada matriks yang kita nyatakan tadi, gitu ya. Dan ini langkah-langkahnya sama persis. Nah, langkah-langkah tersebut ini kita punya namanya. Namanya adalah operasi baris elementer atau biasa kita singkat dengan OBE. Nah, di OBE ini adalah salah satu dari 3 cara tersebut ya. Jadi mengalihkan satu baris dengan bilangan tan 0, menukar 2 buah baris, atau menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lainnya. Di sini saya akan mengenalkan notasinya ya. Jadi matriks P misalkan kita kenakan suatu OBE, misalkan salah satu dari 3 cara tersebut, menjadi matriks Q. Nah, notasi yang digunakan jika kita ingin mengalihkan baris ke K pada matriks P dengan bilangan tan 0, kita tulisnya dengan ini B artinya baris ke K gitu ya, indeksnya K, dengan pengalinya pengali R ya. Jika menukarkan baris ke M dengan baris ke N, ini kurang stripnya ya. Nah, ini biasa kita menggunakan tanda panah 2 arah. DM, BN ya. Ini tidak masalah kalau terbalik ya. Dan kalau kita ingin menambah baris M dengan P kali baris ke N, nah ini kita tuliskan baris yang ingin ditambahkannya dengan penambahnya apa. Dan ini tidak boleh terbalik ya, agar kita bisa paham siapa yang ditambahkan, siapa yang menambahkan. Sebagai contoh, kita mulai dari matriks 2x2, ya. Ini ukurannya 2x2 atau ordernya 2. Kita punya matriksnya 1, 2, 3, 7. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi baris elementer. Nah, di sini saya ingin melakukan baris kedua, saya kurangi dengan 3 kali baris ke 1. Mengurangkan di sini tidak masalah ya, ini artinya saya tambahkan dengan kelipatannya itu minus 3 gitu ya, dari baris pertama. Sehingga kita punya 1, 2, 0, 1 dalam kasus ini. Dan OBE selanjutnya ini bisa membuat matriks yang di awal ini bisa diperoleh bentuk yang jauh lebih sederhana lagi, yaitu matriks diagonal. Lebih jauh lagi ini adalah matriks identitas atau matriks satuan ya. Jadi saya akan lakukan baris pertama saya kurangi dengan 2 kali baris kedua. Jadi saya akan punya 1, 0, 0, 1.
Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh pada matriks ukuran 3x3 ya. Nah, di sini kita ingin mengubah matriks ini menjadi bentuk matriks segitiga atas. Nah, di sini tentunya kita ingat-ingat lagi matriks segitiga atas artinya entry bawah diagonalnya ini harus 0 semuanya. Jadi kita ingin mengenolkan angka 3 di sini dan angka minus 2 di sini. Kita mulai dengan mengenolkan angka 3 dulu ya, di sini ya, baris ketiga kolom 1. Dengan cara kita tambahkan dengan 3 kali baris 1 ya. Karena kita lihat di sini 3, di sini minus 1. Jadi untuk 3-nya menjadi 0, kita akan tambahkan 3 kali minus 1 ya. Nah, makanya kita akan peroleh hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan nolkan di bagian ini ya, S2-nya. Dengan cara kita tambahkan dengan 2 kali baris 2. Sehingga kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Ini adalah matriks segitiga atas. Nah, proses OBE hingga diperolehnya matriks yang bentuknya segitiga atas, ini disebut juga dengan metode eliminasi Gauss. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ya matriks ini sehingga kita bisa peroleh bentuk matriks diagonal yang lebih khususnya adalah matriks satuan. Jadi kita mulai dengan membuat si minus 2 ini menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan minus setengah. Selanjutnya kita akan habiskan entry-entry ini atau unsur-unsur ini dengan cara kita tambahkan dengan pelipatan dari baris ketiga ya. Jadi kita mulai dengan baris kedua kita tambahkan dengan 3 kali baris ketiga, dan baris pertama kita kurangi dengan baris ketiga. Untuk membuatnya jadi matriks satuan, kita tinggal kalikan baris pertama dengan min 1. Jadi kita bisa peroleh bentuk matriks satuan. Nah, proses OBE hingga diperolehnya matriks satuan, ini kita kenal dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari eliminasi Gauss. Nah, terkadang kita juga sering menemukan matriks yang bentuknya bukan bujur sangkar. Nah, apabila kita punya matriks A ukurannya M kali N, ini misalkan saya ambil satu kasus yaitu banyaknya baris ini lebih kecil daripada banyaknya kolom, maka metode eliminasi Gauss-Jordan ini akan berhenti apabila unsur-unsur diagonalnya ya, ini dalam tanda petik, ini selalu satu semua untuk setiap I-nya. Sebagai contoh, misalkan kita punya matriks berukuran ini 2 kali 3. Berarti kita ingin membuat ini 1, ini 1. Dan atas dan bawahnya ini kita buat 0. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita bisa lakukan OBE berikut. Ya. Nah, di sini semua unsur diagonalnya sudah bernilai 1 dan kita sudah mempunyai matriks satuan. Kira-kira seperti itu ya dalam tanda petik. Jadi proses eliminasi Gauss-Jordan-nya sudah berhenti di sini. Karena kita tidak bisa menyederhanakan lebih lanjut lagi. Nah, di sini gunanya eliminasi Gauss-Jordan, ini kita bisa pakai untuk menentukan inverse matriks A. Nah, misalkan kita punya A ini adalah matriks bujur sangkar tentunya ya, karena kita ingin mencari inverse harus bujur sangkar dulu matriksnya. Sebutlah ordernya ada N. Maka dari itu, kita ingin buat matriks B. Matriks B itu adalah matriks A yang sebelah kanannya kita tempelkan dengan matriks satuan. Ordernya juga harus sama, IN. Nah, di sini kita akan lakukan eliminasi Gauss-Jordan sedemikian sehingga matriks di bagian kirinya menjadi matriks identitas. Dan matriks di bagian kanannya inilah yang akan menjadi inverse dari matriks A tersebut bila kita berhasil memperoleh matriks identitas di bagian kirinya. Kita akan lihat contoh. Jadi kita akan lihat contoh dari kasus orde 2 dulu ya. Jadi 1, min 3, min 2, dan 5. Jika ada, kita ingat lagi bahwa matriks bujur sangkar belum tentu punya inverse. Nah, di sini kita akan bentuk matriks. Ini matriks A-nya dan ini matriks identitasnya. Dan kita akan lakukan OBE sedemikian sehingga matriks di bagian kirinya ini menjadi matriks identitas. Kita lakukan OBE sebagai berikut. Ya, dan kita sudah berhasil memperoleh matriks identitas di bagian kirinya, dan bagian kanan ini akan menjadi inverse dari matriks A.
Tentunya kalian juga sudah memperoleh rumus yang sebelumnya sudah dilihat ya pada sesi sebelumnya. Ini bisa dicek, bisa diverifikasi juga dengan menggunakan rumus determinan. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh untuk kasus 3x3 jika ada. Tentunya kita akan bentuk matriksnya dulu, lalu kita akan lakukan OBE, sehingga kita buat matriks di bagian kirinya menjadi matriks identitas. Jadi kita akan mulai dengan menghabiskan baris ini ya, kita lihat nih baris ketiganya akan habis. Jadi baris 0 di sini. Karena kita sudah peroleh baris 0, maka tidak mungkin ada cara untuk membuat matriks bagian kiri menjadi matriks identitas. Maka dari itu bisa langsung kita simpulkan bahwa di sini A inverse-nya tidak akan ada.